Tahukah kamu, semakin fokus kamu memikirkan seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut akan mencintaimu. Mungkin kamu gak akan percaya, tetapi ada banyak teori yang bisa menjelaskan hal ini. Bahkan ada beberapa teori yang mana teori tersebut dianggap mitos, namun faktanya itu banyak dialami oleh orang-orang. Nah, di video kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang akan terjadi ketika kamu terus memikirkan seseorang. Mulai dari teori law of attraction, sinkronisitas, resonansi energi, dan masih banyak lagi. Untuk itu, jangan skip videonya supaya kalian tidak melewatkan setiap poin pentingnya. Menurut beberapa teori, ketika kamu fokus memikirkan seseorang, maka ini yang akan terjadi. 1. Dia teringat padamu. Teori resonansi pikiran menjelaskan bahwa setiap pikiran yang kita miliki adalah bentuk energi yang memancarkan getaran ke alam semesta. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi dan penuh emosi, getaran ini dapat menjangkau orang tersebut. Dalam konteks ini, pikiranmu mungkin akan memancarkan frekuensi tertentu yang secara tidak langsung bisa tertangkap oleh orang yang kamu pikirkan. Jika orang tersebut berada dalam kondisi yang reseptif, mereka mungkin tiba-tiba teringat padamu tanpa menyadari alasannya. Selain itu, dari perspektif spiritual, pikiranmu bisa dianggap sebagai doa atau niat yang menghubungkan jiwamu dengan mereka. Semakin tulus dan fokus kamu memikirkan dia, semakin besar kemungkinan dia akan merasakan dampaknya. 2. Tumbuhnya perasaan cinta terhadapmu. Menurut law of attraction, pikiran dan emosi memiliki kekuatan untuk menarik hal-hal yang serupa. Dalam konteks ini, ketika kamu sering memikirkan seseorang dengan penuh perasaan cinta, energi positif yang terpancar dari pikiranmu dapat mempengaruhi hubungan kalian secara tidak langsung. Pikiran ini bekerja seperti magnet yang menarik energi serupa dari alam bawah sadar orang tersebut. Jika dia berada dalam kondisi emosional yang sejajar denganmu, dia mungkin bisa merasakan ketertarikan yang tidak disadari. Selain itu, teori ini juga menegaskan bahwa fokus pikiranmu menciptakan realitas. Dengan membayangkan orang tersebut saja, secara tidak langsung kamu sedang memanggil dia ke dalam hidupmu. Adapun menurut spiritualitas, banyak yang percaya bahwa energi cinta yang tulus adalah salah satu kekuatan paling kuat. Jadi, ketulusanmu dalam memikirkan dia tidak hanya mempengaruhi pikirannya saja, tapi juga membuka jalan bagi kalian untuk saling mencintai. 3. Perasaan dan pikiran kalian saling terhubung. Dalam konsep telepati emosional, pikiran dan perasaan seseorang dapat terhubung dengan orang lain melalui energi yang tidak terlihat. Ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi, kamu sebenarnya sedang menciptakan jembatan emosional yang menghubungkan dirimu dengan dia. Hubungan ini memungkinkan dia untuk merasakan energi emosionalmu, sekalipun kalian berjauhan. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa pikiran kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi alam bawah sadar orang lain, terutama jika ada hubungan emosional atau energi yang selaras. Ketika kamu berpikir atau merasa sesuatu tentang dia, getaran emosimu dapat menyentuh hati atau pikirannya, membuatnya tiba-tiba merasa dekat denganmu atau bahkan memiliki pikiran yang sama. Dalam spiritualitas, ini sering dijelaskan sebagai hubungan energetik atau koneksi jiwa, di mana ketika dua orang memiliki keterikatan emosional yang kuat, pikiran dan perasaan mereka dapat saling mempengaruhi, meskipun jarak mereka saling berjauhan. 4. Semesta mendorong kalian untuk bertemu atau bahkan berjodoh. Menurut konsep sinkronisitas yang diperkenalkan oleh Carl Jung, ketika kamu memikirkan seseorang dengan konsisten, semesta mulai menciptakan peristiwa-peristiwa yang tampaknya acak, tetapi sebenarnya memiliki makna yang mendalam. Peristiwa ini bisa berupa pertemuan tak terduga, atau munculnya situasi yang mendekatkan kalian. Sedangkan menurut sudut pandang law of attraction, apa yang kamu fokuskan akan menarik hal serupa ke dalam hidupmu. Ketika kamu memvisualisasikan hubungan dengan seseorang,
dan kamu merasa itu benar-benar sudah terjadi, semesta merespon energimu dengan menghadirkan kesempatan tersebut untuk membuat hal tersebut menjadi kenyataan. Adapun menurut pandangan spiritual, energi cinta yang tulus dan niat yang murni mampu menggerakkan semesta untuk menyatukan dua orang yang ditakdirkan. Jika kalian memang ditakdirkan berjodoh, maka pikiran dan energi yang kamu kirimkan akan mempercepat proses tersebut, membuat pertemuan atau hubungan kalian terasa seperti sesuatu yang sudah direncanakan. 5. Dia memikirkanmu juga. Menurut teori mirror neurons, otak manusia memiliki kemampuan untuk mencerminkan perasaan dan pikiran orang lain. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi dan emosi yang kuat, pikiran ini menciptakan energi yang dapat dirasakan oleh orang tersebut di tingkat bawah sadar. Akibatnya, dia mungkin mulai memikirkanmu juga, meskipun tanpa alasan yang jelas. Adapun dalam konsep resonansi energi, pikiranmu bekerja seperti gelombang yang memancar dan mencari frekuensi yang cocok. Jika orang yang kamu pikirkan berada dalam keadaan yang selaras dengan energimu, dia akan menangkap getaran pikiranmu dan mulai merasakan kehadiranmu dalam pikirannya. Selain itu, dalam kepercayaan spiritual, banyak yang percaya bahwa pikiran memiliki kekuatan untuk menghubungkan dua jiwa yang memiliki ikatan khusus. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan perasaan yang tulus, energi itu dapat menciptakan koneksi batin, membuat dia merasakan hal yang sama. Dalam psikologi, fenomena ini dianggap sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang terjadi melalui energi jiwa. 6. Terbentuknya ikatan energi yang kuat. Dalam spiritualitas, ikatan energi adalah koneksi yang tercipta ketika kamu sering memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi. Koneksi ini tidak hanya bersifat emosional, tapi juga energetik. Seolah-olah ada tali yang menghubungkan kamu dengan dia. Ikatan ini memungkinkan emosi, pikiran, atau bahkan suasana hati kalian saling mempengaruhi. Misalnya, ketika kamu merasa rindu, dia mungkin merasakan energi yang serupa meskipun tidak tahu dari mana asalnya. Dalam teori resonansi energi, koneksi semacam ini dianggap sebagai bentuk pertukaran energi antara dua orang yang saling terhubung. Semakin kuat kamu memikirkan dia, semakin kuat pula ikatan ini terbentuk, hingga dapat mempengaruhi pikiran bawah sadarnya. Namun, perlu diingat bahwa ikatan ini bisa saja menjadi positif atau negatif, tergantung pada niat dan emosi yang menyertainya. Pikiran yang dipenuhi cinta dan ketulusan cenderung memperkuat hubungan positif, sementara pikiran yang didasari kecemasan atau obsesi bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan ini. 7. Meningkatkan koneksi di alam bawah sadar. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, pikiranmu tidak hanya bekerja di tingkat sadar, tapi juga mempengaruhi alam bawah sadar. Pikiran-pikiran ini tersimpan sebagai energi yang terus bergetar dan menciptakan hubungan di tingkat yang lebih dalam. Dan salah satu cara alam bawah sadar memproses hubungan ini yaitu melalui mimpi. Dalam psikologi, mimpi sering dianggap sebagai cara otak menyelesaikan masalah atau memproses emosi yang belum selesai. Jika kamu memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi, pikiran bawah sadarmu dapat menghadirkan mereka dalam mimpimu. Menariknya, orang tersebut juga mungkin mengalami hal yang sama, terutama jika koneksi energetik antara kalian sangat kuat. Dari perspektif spiritual, mimpi yang melibatkan seseorang yang sering kamu pikirkan seringkali dianggap sebagai tanda bahwa ada hubungan jiwa yang sedang terjalin. Ini juga bisa menjadi petunjuk dari semesta bahwa hubungan kalian memiliki arti penting, baik untuk pertumbuhan pribadi maupun hubungan di dunia nyata. 8. Menarik kejadian yang mengingatkan pada dia. Semesta seringkali menggunakan simbol atau kejadian tertentu untuk mengingatkanmu pada seseorang yang ada di pikiran. Kamu mungkin mulai melihat hal-hal kecil yang berkaitan dengannya, seperti nama mereka, lagu favorit mereka, atau tempat yang sering kalian kunjungi. Jika kamu sering mengalami hal ini, ketahuilah, ini adalah bagian dari konsep sinkronisitas, yang menunjukkan bahwa ada koneksi yang lebih dalam di antara kalian yang sedang bekerja.
Itulah beberapa hal yang akan terjadi ketika kamu fokus memikirkan seseorang. Untuk kesimpulannya, dari teori-teori tadi, kita tentu bisa menyimpulkan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari yang kita bayangkan. Contohnya dalam teori Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Menurut teori ini, pikiran kita digambarkan sebagai magnet yang menarik hal-hal yang kita inginkan ke dalam realitas kita. Cara kerja Law of Attraction juga cukup mudah. Kita hanya perlu memfokuskan pikiran kepada sesuatu yang kita inginkan, dan mulai memvisualisasikannya seolah-olah itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Contoh, ketika kamu diam-diam menyukai seseorang, dan kamu ingin dia balik mencintaimu, kamu hanya perlu membayangkan atau berhayal bahwa kamu sedang bersamanya. Dengan begitu, energi pikiranmu bisa mempengaruhi pikiran bawah sadarnya, sehingga membuat dia jadi teringat akan dirimu. Semakin fokus pikiranmu pada dia, semakin besar kemungkinan dia akan mulai memperhatikanmu.